changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life, through days and nights. I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sosiologi Hukum akan menyampaikan materi mengenai aliran-aliran terbentuknya sosiologi hukum. Saya Afnali Asyan, NIM 2330 202004, dan rekan saya Dea Salsabila dengan NIM 2330 202007. Dan saya Aldi Wardana dengan NIM 2330 202003. Baik, perkenalkan, nama saya Aldi Wardana, NIM 2330 202003. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu aliran-aliran dalam sosiologi hukum. Aliran dalam sosiologi hukum itu terbagi atas dua. Yang pertama aliran positif dan yang kedua aliran normatif. Sosiologi hukum pada dasarnya lahir dari pemikiran-pemikiran para ahli di bidang filsafat hukum maupun di bidang sosiologi hukum. Hasil pemikiran tersebut tidak hanya berasal dari kumpulan individu, melainkan juga dari mazhab atau aliran yang mewakili sekelompok ahli pemikir yang memiliki berbagai pendapat di bidang sosiologi hukum. Aliran yang pertama yaitu aliran positif. Aliran positif dipelopori oleh seseorang tokoh sosiologi hukum yaitu Donald Black, yaitu aliran positif sebuah aliran yang hanya ingin membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Aliran positif tidak mau memasukkan hal yang tidak dapat diamati dari luar seperti nilai dan tujuan. Faktor yang menjadi latar belakang tumbuhnya sosiologi dalam aliran positif itu terbagi atas dua. Yang pertama, semua pengetahuan harus didasarkan atas pengamatan empiris, baik itu di alam, manusia, dan masyarakat. Yang kedua, pengamatan harus diberi nilai yang tinggi dari suatu gagasan. Donald Black berpandangan bahwa sosiologi hukum hanya berurusan dengan fakta yang dapat diamati dan tidak memikirkan tentang adanya hukum dan nilai hukum, sehingga hukum adalah apa yang kita lihat dan terjadi dalam masyarakat. Perkenalkan, sebelumnya saya Dea Salsabila dengan NIM 2330 202007. Saya melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tentang aliran formalistis. Beberapa ahli filsafat hukum menekankan hukum dan prinsip moral memiliki hubungan yang sangat penting. Namun ahli filsafat hukum yang biasanya disebut kaum positivis berpendapat sebaliknya, yakni hukum dan moral merupakan dua bidang yang terpisah dan harus dipisahkan. Salah satu cabang dari aliran tersebut adalah mazhab formalitas yang teorinya dikenal dengan analytical jurisprudence. John Austin adalah tokoh mazhab formalistis dan terkenal dengan doktrin hukum adalah perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut John Austin, hukum adalah sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup. Dan oleh karena itu ajarannya dinamakan analytical jurisprudence. Tokoh lain dalam mazhab formalistis adalah Hans Kelsen dengan teori Struckenbau atau teori pertanggaan. Hans Kelsen menganggap sistem hukum adalah sistem pertanggaan dari kaidah-kaidah, di mana suatu kaidah-kaidah hukum tertentu dapat dicari sumbernya pada kaidah-kaidah hukum yang lebih tinggi derajatnya. Kaidah yang merupakan puncak dari sistem pertanggaan dikenal sebagai kaidah dasar atau Grundlagen. Selanjutnya yaitu aliran sejarah dan kebudayaan. Mazhab ini memiliki pendirian yang berlawanan dengan mazhab formalistis. Mazhab sejarah dan kebudayaan menekankan bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan cara menelaah segi sejarah dan kebudayaan di mana hukum tersebut timbul. Frederick Carey von Savigny yang dianggap sebagai pemuka ilmu sejarah hukum adalah pelopor mazhab ini. Menurut Savigny, hukum adalah perwujudan dan kesadaran hukum masyarakat, dan semua hukum berasal dari adat istiadat serta kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang. Baiklah, saya Aldi Wardana, NIM 2330 202004. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi, yaitu selanjutnya mazhab utilitarisme.
Mazhab ini dipelopori oleh Jeremy Bentham dengan memegang prinsip manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Jeremy Bentham mencoba menerapkan teori tersebut pada bidang hukum. Dengan demikian, baik buruknya perbuatan diukur dengan apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Sama halnya dengan undang-undang, yaitu baik buruknya ditentukan oleh hukum utilitarisme tersebut. Artinya, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Pada intinya, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number. Selanjutnya, mazhab sociological jurisprudence. Mazhab ini dipelopori oleh Eugene Edlich, yakni terdapat perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup atau living law. Atau dengan arti lain, terdapat pembedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. Pada dasarnya, hukum positif akan efektif jika selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut aliran ini, pusat perkembangan hukum tidak terletak pada badan legislatif, keputusan badan yudikatif ataupun ilmu hukum lainnya, namun berasal dari masyarakat. Tata tertib dalam masyarakat didasarkan pada peraturan yang dipaksakan oleh negara. Selanjutnya, mazhab realisme hukum. Mazhab realisme hukum lahir dari pemikiran Carl Llewellyn, John Frank, dan Justus Oliver. Aliran ini dikenal dengan konsep yang radikal tentang proses peradilan dengan menyatakan bahwa hakim tidak hanya menemukan hukum, tapi juga membentuk hukum. Menurut mazhab realisme hukum, manusia sekarang mengetahui bahwa hukum sebenarnya terdiri dari putusan pengadilan, dan bahwa putusan dipengaruhi oleh banyak faktor. Selain kaidah hukum yang berlaku dapat mempengaruhi putusan hakim, terdapat juga prasangka politik, ekonomi, serta moral yang menentukan putusan hakim. Pada intinya, keputusan pengadilan dan doktrin hukum selalu dapat dikembangkan untuk menunjang perkembangan hukum. Keputusan pengadilan yang biasanya dibuat atas dasar pandangan hakim yang bersangkutan mengenai keadilan yang direalisasikan ke dalam pendapat tertulis. Dari kami, kelompok 2, kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.